warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yolanda sebagai dosen pembimbing kami, dosen mata kuliah menyimak atau berbicara. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 kelas Y2A ingin menyampaikan atau membahas tentang menyimak. Menyimak itu apa sih? Kegunaan dan kelebihan tujuan menyimak itu apa sih? Nanti kami akan membahas satu persatu semua hal mengenai tentang menyimak. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan tentang hakikat menyimak. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu mendengar. Mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengar. Sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, menyimak dan mendengarkan pengertiannya hampir sama. Tetapi dalam menyimak butuh perhatian yang lebih terhadap apa yang disimak atau yang disampaikan oleh pembicara. Pengertian menyimak. Beberapa pengertian menyimak menurut pendapat para ahli yaitu: yang pertama, Tarigan menyatakan bahwa menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran ataupun bahasa lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak mempunyai makna dapat menangkap bunyi dengan telinga. Sadar atau tidak, kalau ada bunyi, alat pendengaran kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Kemudian menurut Aver, menyimak adalah kemampuan seseorang untuk menyimpulkan makna suatu wacana lisan yang didengar tanpa harus menerjemahkan kata demi kata. Jadi kesimpulannya, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan bunyi baik bunyi non-bahasa dan bunyi bahasa dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, dan interpretasi dengan menggunakan aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang disampaikan bunyi tersebut. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari menyimak itu? Tujuan dari menyimak ada 8 poin. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Maksudnya adalah agar si penyimak dapat memperoleh informasi dari ujaran si pembaca. Lalu yang kedua adalah menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan mendengarkan bunyi-bunyi penekanan terhadap sesuatu materi yang diujarkan, yang diperdengarkan, atau yang dipagelarkan. Nah, biasanya hal-hal yang berkaitan dalam bidang kesenian seperti contohnya teater. Lalu yang ketiga ada menyimak untuk mengevaluasi agar si penyimak dapat menilai apa yang telah ia simak, seperti menilai baik buruknya, indah atau jeleknya, dan logis atau tidak logisnya. Lalu poin yang keempat adalah menyimak untuk mengapresiasi. Maksudnya adalah agar si penyimak itu dapat menikmati dan menghargai apa yang ia simak, seperti pada saat pembacaan puisi, pembacaan cerita, mendengarkan musik, dan lain-lain. Poin yang kelima yaitu menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Ide-ide yang dimaksud di sini adalah ide-ide si penyimak itu sendiri pada saat ia menyimak ujaran si pembaca. Lalu dia komunikasikan kembali kepada orang lain dalam bentuk ide, gagasan, dan perasaan yang disampaikan secara lebih jelas dan juga tepat.
Oke, poin keenam adalah menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Maksudnya adalah agar si penyimak itu dapat membedakan mana bunyi yang memiliki arti dan mana bunyi yang tidak memiliki arti. Contohnya itu seperti seseorang yang sedang belajar bahasa asing, misalkan bahasa Inggris. Nah, ia sedang memperhatikan seorang pembicara atau native speakernya. Nah, dia mendengar dari native speakernya bahwa native speakernya itu berbicara now, tapi yang ia peroleh, yang ia dengar adalah now. Tentu saja artinya berbeda, bukan? Now dan now. Nah, seperti itu. Poin yang ketujuh adalah menyimak untuk memecahkan masalah. Masalah yang seperti apa sih? Tentunya masalah yang diselesaikan secara kreatif dan dianalisis. Nah, dari pembicara kita juga dapat memperoleh masukan-masukan yang berharga sehingga membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita tiba di poin terakhir, yaitu poin ke-8, menyimak untuk meyakinkan. Maksudnya adalah meyakinkan si penyimak tentang suatu masalah atau pendapat yang selama ini dia ragukan gitu. Nah, dengan kata lain menyimak di sini yaitu menyimak secara persuasif. Beberapa alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak itu belum terlaksana dengan baik. Alasan yang pertama adalah pembelajaran menyimak relatif baru dinyatakan dalam kurikulum. Lalu, yang kedua, teori, prinsip, dan generalisasi belum banyak diungkapkan. Alasan yang ketiga adalah pemahaman yang minim, baik itu dari segi pemahaman, guru yang masih kurang memahami tentang pembelajaran menyimak, terutama guru bahasa Indonesia. Alasan yang keempat adalah kurangnya guru bahasa Indonesia yang berpengalaman, baik itu berpengalaman dalam segi mengajar, pembelajaran menyimak, ataupun menyusun materi pembelajaran untuk pembelajaran menyimak. Alasan yang kelima yaitu kurangnya bahan ajar, seperti langkanya buku cetak bagi siswa dan guru. Alasan yang terakhir adalah jumlah murid yang terlalu banyak dalam satu kelas. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam menyimak. Menyimak menurut Tarigan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menyimak ekstensif, yang kedua menyimak intensif. Menyimak ekstensif sejenis menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum terhadap suatu ujaran dan tidak perlu pengawasan atau bimbingan dari guru. Menyimak ekstensif sendiri memiliki beberapa jenis menyimak. Yang pertama menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, yang ketiga menyimak estetik, yang keempat menyimak pasif. Yang pertama kita bahas menyimak sosial. Menyimak sosial yaitu menyimak yang terjadi dalam interaksi sosial. Contohnya, seorang anak mendengarkan nasihat dari orang tuanya dengan sopan santun. Itu salah satu contoh menyimak sosial. Yang kedua menyimak sekunder. Menyimak sekunder sejenis kegiatan menyimak yang bertujuan untuk keperluan membutuhkan rasa senang dan kegembiraan. Contohnya jika seseorang sedang membaca di kamar, ia juga dapat mendengar pembicaraan orang lain dan dapat mendengar radio, suara televisi, dan sebagainya. Menyimak estetik. Menyimak estetik adalah fase terakhir dan kegiatan untuk menggali nilai-nilai sebuah karya seni dalam memahami atau memaknai sampai dengan memberi penghargaan terhadapnya. Contohnya gini, menyimak membaca puisi, rekaman drama, cerita, syair lagu, dan masih banyak lagi. Yang terakhir menyimak pasif. Menyimak pasif adalah suatu bahasa yang dilakukan tanpa upaya sadar. Contohnya kita pulang kampung dalam waktu 2-3 tahun. Semakin lama kita berada di kampung itu, kita akan menguasai bahasa tersebut. Selanjutnya yang kedua kita bahas mengenai menyimak intensif. Menyimak intensif yaitu menyimak secara bebas dan umum, tapi perlu diawasi oleh guru atau dosen pembimbing lainnya. Menyimak intensif juga dikontrol terhadap suatu hal tertentu.
Menyimak intensif dibagi menjadi beberapa jenis menyimak. Yang pertama menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak eksploratif, menyimak integratif, dan menyimak selektif. Pertama-tama mari kita bahas menyimak kritis. Menyimak kritis menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Contohnya, seorang panitia menilai mahasiswa dalam melakukan debat ilmiah. Selanjutnya kita bahas mengenai menyimak konsentratif. Menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian ini untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak atau semacam menelaah. Contohnya, seorang siswa ketika membaca sebuah novel dengan penuh konsentrasi agar bisa menemukan isi daripada novel tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai menyimak kreatif. Menyimak kreatif yaitu sejenis kegiatan dalam menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan, rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, gerakan, dan lain-lain oleh sesuatu yang disimaknya. Contohnya, seorang siswa menyimak storytelling teman di dalam kelasnya. Selanjutnya, menyimak eksploratif. Menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian ini untuk mendapatkan informasi yang baru. Contohnya, Pak Maman membaca surat kabar COVID-19 dengan penuh perhatian untuk mencari tahu perkembangannya berita tersebut. Menyimak integratif. Menyimak integratif sejenis kegiatan menyimak yang lebih banyak menuntut konsentrasi dan seleksi pemusatan perhatian dari pembicara, karena penyimak akan mengajukan pertanyaan. Contohnya, seorang mahasiswa sedang aktif mendengarkan penjelasan dari seorang teman yang sedang presentasi, karena ia akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yang terakhir menyimak selektif. Menyimak selektif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan menampung aspirasi dari penutur atau pembicara dengan menyeleksi dan membandingkan hasil simakan dengan hasil yang relevan. Contohnya, menerima berita dari seseorang tentang jumlah COVID yang terus meningkat, dan dia membandingkan dengan kasus yang terjadi, apakah sesuai dengan berita yang ia peroleh atau tidak. Berikut adalah macam-macam menyimak menurut Tarigan. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya dengan teman saya. Aspek-aspek dalam menyimak yaitu terdiri atas 3. Yang pertama ada pembicara, yang kedua penyimak, yang ketiga bahan simakan. Pembicara merupakan suatu unsur, suatu aspek penting dalam simakan karena merupakan sumber utama dalam kegiatan menyimak. Dalam komunikasi lain, pembicara merupakan narasumber pembawa pesan, sedangkan non bicara merupakan penerima pesan atau sebagai penyimak. Ciri-ciri pembicara yang baik yaitu yang pertama, mereka memandang suatu hal dari sudut pandang yang baru. Yang kedua, mereka memiliki cakrawala yang luas. Yang ketiga, mereka memiliki gaya bicara sendiri. Nah, yang kedua adalah penyimak, yaitu suatu objek yang melakukan simakan. Terjadinya kegiatan menyimak di sini karena adanya penyimak yang memperhatikan secara detail mengenai pembicaraan. Penyimak yang baik adalah seorang penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Nah, maka dari itu mereka dapat melakukan kegiatan menyimak dengan lebih baik. Penyimak seperti itu akan mendapatkan pesan secara lebih tepat. Nah, ciri-ciri penyimak yang baik yaitu memiliki 3 sikap berikut ini. Yang pertama, bersikap objektif terhadap bahan simakan. Penyimak sebaiknya tidak terpengaruh oleh kegiatan di luar penyimak, yaitu seperti ruang, suasana, sarana dan prasarana. Yang kedua, bersikap kooperatif. Penyimak harus bekerja sama dengan pembicara dalam keberhasilan komunikasi. Yang ketiga, menunjukkan empati. Penyimak berusaha menempatkan diri sebagai pembicara, sebagaimana apa
yang telah dikatakan oleh pembicara tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu bahan simakan. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam kegiatan menyimak. Selain itu, bahan simakan juga perlu dikaji dalam yang pertama tujuan pembicara. Dengan mencari tujuan pembicara, penyimak akan lebih mudah untuk mendapatkan fakta, mendapatkan inspirasi, mengevaluasi, dan mendapatkan hiburan. Setelah tujuan pembicara tadi, yang kedua ada urutan pembicara. Nah, di sini penyimak harus bisa mendapatkan pesan dari pembicara. Meskipun kadang-kadang pembicara agak lebih cepat untuk berbicara atau berkata, tetapi penyimak harus bisa mendapatkan atau lebih berhati-hati dan mendapatkan gambaran urutan penyajian. Urutan penyajian terdiri dari 3 konsep. Yang pertama ada pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Yang ketiga, topik utama pembicaraan. Topik utama merupakan topik yang selalu dibicarakan, dibahas, dan dianalisis saat pembicaraan berlangsung. Dengan mengetahui topik utama, penyimak dapat memprediksi apa saja yang akan dibicarakan dalam komunikasi lisan nanti. Selanjutnya ada topik bawahan. Umumnya pembicara akan membagi topik utama menjadi topik bawahan. Di sini agar pembicaraan itu mudah untuk dicerna oleh pendengar atau penyimak. Nah, yang terakhir ada akhir pembicara. Akhir pembicara ini biasanya terdiri atas kesimpulan, himbauan, dan saran. Bahan simakan yang dapat menarik perhatian haruslah mengutip berikut ini. Yang pertama, tema harus up-to-date. Di sini masuk dari up-to-date itu konsep-konsep yang terbaru yang digunakan oleh yang lagi trending dalam kondisi sekarang. Yang kedua, tema terarah dan sederhana. Cakupan pembicaraan janganlah terlalu luas. Cakupan yang terlalu luas tidak akan bisa terjangkau oleh para penyimak atau pendengar. Yang ketiga, tema dapat menambah pemahaman dan pengalaman. Biasanya dari pembicaraan seseorang kita ingin menemukan hal-hal baru untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Yang keempat, tema harus bersifat sugestif dan bersifat evaluatif. Di sini maksudnya adalah tema harus bersifat positif sehingga para pendengar atau para penyimak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dari pembicaraan tersebut. Yang kelima, tema bersifat motivatif. Di sini maksudnya adalah tema yang diambil haruslah memberikan dorongan yang lebih baik dan dorongan yang lebih giat, lebih positif ke depannya untuk para penyimak. Yang keenam, tema bersifat menghibur. Manusia hidup membutuhkan hiburan, apalagi setelah bekerja berat seharian. Dalam hal itu bisa menjadi salah satu cara untuk merefresh otak, untuk menyegarkan otak untuk kembali bekerja lebih baik esok harinya. Yang ketujuh, bahasa sederhana. Di luar sana banyak kita temui ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatan lain, atau misalnya motivator-motivator yang memberikan masukan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, yang sulit untuk kita pahami. Sebaiknya antara pembicara dan penyimak di sini bisa mengerti satu sama lain bahasa yang mereka gunakan. Sebaiknya lebih sederhana. Yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah komunikasi dua arah. Antara pembicara dan penyimak harus memberikan tanggapan atau misalnya pendapat dari penyimaknya memberikan pendapat kepada pembicara, atau begitu sebaliknya pembicara bertanya kepada penyimak. Seperti itu. Halo teman-teman, saya Zakia dari kelompok 1 dan ini adalah pembahasan yang terakhir ya. Jadi di sini saya akan membahas apa sih keunggulan-keunggulan yang kita dapat dari menyimak. Menyimak itu sendiri keunggulannya ada 7. Yang pertama, kita dapat meningkatkan daya ingat jangka pendek. Jadi kalau misalkan kita menyimak suatu video atau misalkan mendengarkan sesuatu, beberapa detik sebelumnya kita mendengarkan yang orang itu katakan. Maka dari itu kita dapat menambah ingatan kita jangka pendek, dan itu termasuk kepada short term memory. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi topik.
Jadi ketika seseorang satu atau dua atau lebih dari itu bercakap atau berdiskusi, kita mengidentifikasi topiknya, apa yang mereka bicarakan, tema apa yang diusung. Jadi kita bisa melihat lebih dalam, kita bisa mengetahui lebih dalam apa yang orang itu maksud. Lalu yang ketiga, ada mengidentifikasi makna dari konteks. Sedikit mirip dengan mengidentifikasi topik ya teman-teman. Namun di sini kita lebih spesifik. Kalau misalkan topik itu kita membicarakan keseluruhannya, apa sih tema yang dibicarakan. Namun jauh dari itu ada subbab, subtemanya, itu yang kita bahas. Dan keempat, kita akan bisa mengetahui, kita bisa mengenal, kita bisa menambah pengetahuan kita berbagai logat atau aksen orang-orang. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara bahasa Jawa atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, kita jadi tahu. Yang sebelumnya kita tidak tahu, dan kita sesudahnya akan menjadi tahu. Beranjak dari mengetahui aksen, mengetahui kosakata baru, kita juga akan mendapat budaya-budaya baru. Kalau misalkan kita menyimak video-video atau apapun itu dari luar negeri, kita akan mendapat budaya baru yang tidak ada di Indonesia, gitu teman-teman. Lalu yang terakhir adalah membaca gestur. Kapan kita bisa membaca gestur? Seperti kita menonton pertunjukan teater, atau sekarang kita menontonnya di YouTube teman-teman. Nah, di sana kita bisa mengetahui banyak gestur. Di sana kita bisa mengetahui kapan dia marah, apa yang membuat dia marah, atau kapan dia menangis, apa yang membuat dia menangis. Dari gerak tubuhnya itu bisa terbaca, dan itu kita bisa mengetahuinya dari menyimak. Nah, itu dia pemaparannya teman-teman dari saya dan juga teman-teman yang lainnya yang beberapa waktu ke belakang sudah menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.